si Cardano pre-mine. Si IOHK, si Charles Hutchinson dia ngambil 3 billion. Si Ethereum pre-mine. Siapa lagi? Banyak, hampir semua koin pre-mine. Nah, kalau yang open source murni, kayak gue bilang si Raven Coin ini open source murni, benar-benar nggak ada pre-mine. Jadi si koinnya ditambang dari awal gitu. Halo, malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Investor Crypto. Bareng saya Alvin. Sama saya dari Dodge Army. udah balik ke Jodet ya market ya? Iya. Gimana nih? Apa kabar nih yang kemarin jual? Makanya jangan panik sell. Salah aja. Iya. Iya. Terus kalau ini gimana Dogecoin? Iya nih, sekarang nih jam tadi ya jam berapa? Jam 9-an lagi si Dogecoin lagi naik ya gara-gara si Elon Musk nge-tweet ya. Nih gua share dikit ya. Ya buat hiburan aja lah. Ini nih teman-teman nih bukannya bohong nih kalau apa di chat ada yang bilang Elon Musk apa nge-tweet Doge emang benar ya, ini tuh dia 1 jam yang lalu dia nge-tweet si Doge-nya ke bulan gitu. Jadi langsung ngepam 25% sih, gua nggak yakin sih sampai 1000% lagi, nggak yakin. Tapi kayaknya mungkin bakal ngepam sih menurut gue. Ini si Elon Musk ini makin serius aja nih ngepom-pom si Doge. Oke, sekilas aja itu ya. Itu intermezzo aja. Ya, intermezzo. Kita bahas lagi yang komen, Det. Oke, ada yang kita bacain yang komen ya. Ini nih, ada yang ini nih komen. Mantap Bang, ditunggu ulasannya Raven Coin. Nah, dia udah request 2 kali nih si Pak Bang Dwi Alvinsa nih, apa kabar nih? Mudah-mudahan cuan ya. Okay. Dia pengen dibahas Raven Coin. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Soalnya gua juga kan sama-sama belajar lah ya. Gitu. Jadi kita bahas bareng-bareng. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya di komentar ya. Langsung aja ya. Ya. Raven Coin. Ini nih si Raven Coin ini menarik sih. Dia itu bukan koin abal-abal ya. Dia itu nomor berapa ya si Raven Coin itu? Dia 100 besar kok dia. Biasanya kalau yang 100 besar itu udah 53 loh bahkan. Nah, ini menarik nih. Setelah gua riset menarik ya. Udah all time high ya 4 hari yang lalu dia. Market cap dia 1,5 billion dolar. Udah ngepam keras. Nah, gua bikin ini nih PowerPoint dikit nih, Vin. Oke. Aja buat ngejelasinnya. Ini nih ya. Langsung aja ya. Raven Coin ini gue kasih judul open source murni. Nah, ini sebenarnya si Raven Coin ini menurut gue anaknya Bitcoin menurut gue yang paling lumayan lah, paling bener gitu menurut gue. Gue bukannya gue anti BCH atau Bitcoin SP kayak gitu-gitu atau Bitcoin Diamond atau BTG kayak gitu-gitu, gue nggak anti juga, cuman menurut gue si Raven Coin ini kan dia forking-nya dari Bitcoin ya. Jadi fork dari Bitcoin, tapi yang nge-forking-nya itu siapa gitu. Nah, dia tuh sebenarnya si apa? Entar lah gue lanjutin ya. Sekarang kita bahas teknologinya dulu. Nah, kan kalau si itu dia di forking dari Bitcoin. Buat teman-teman yang nggak ngerti forking, jadi kalau cryptocurrency itu kita bisa mengcopy ya. Kalau yang open source kayak Bitcoin itu bisa di copy, diedit, terus dibikin kripto baru gitu. Seperti apa? BCH, BST, Bitcoin Diamond, Bitcoin apa lagi? Gold,
terus Itu dash. kita nggak butuh izin, Det. Apa perlu. Kita bikin aja. Kita copy, cuman kan untuk membuat suatu cryptocurrency yang forking Bitcoin, kita perlu dukungan community. Yang susah itu loh, community dan forkingnya harus jelas gitu. Apa yang diperbaiki dari si Bitcoin tersebut gitu. Kalau nggak jelas ya nggak akan laku atau di pasaran gitu. Nah ini di Ya. tracking dari Bitcoin, transaksinya kan kalau si Bitcoin confirmation-nya 10 menit, si ini 1 menit, terus supply-nya kalau si Bitcoin 21 juta, nah kalau sini 21 miliar, alasannya jelas ya, supaya poinnya banyak, supaya jadi kita kalau misalkan kan sekarang harga Bitcoin udah mau berapa ya tadi 750 jutaan gitu. Itu kalau di dolarin kan berarti kita mau ngirim berapa? 0,0001 Bitcoin buat beli kopi kan udah gak lucu menurut gua. Beli koin harganya berapa? 0,001 Bitcoin ya nggak lucu gitu. Makanya itu diperbaiki salah satunya dengan memperbanyak Bitcoinnya gitu. Jadi dia tetap misalnya harga kopi berapa? Satu RVN gitu. Biar tujuannya Nolnya kurang 1, Det. Oh iya ya. 21 miliar. Ya, sorry satu bisa. Tapi maksudnya 21 miliar ini. Nah, Oke. si Bitcoin juga punya masalah kan. Masalahnya itu dia kan ini sama proof of work. Cuman kan sekarang untuk mining Bitcoin itu kan mahal banget. Nah, sekarang itu mining Bitcoin itu perlu modal yang gede dan akhirnya. Jadi kan kalau nge-mining Bitcoin itu mahal sekarang. Jadi Ya. Bitcoin mining itu dikuasai oleh beberapa miner gitu. Jadi yang awalnya si Bitcoin tujuannya itu decentralized menjadi agak centralized gitu. Nah itu diperbaiki sama si Raven itu salah satunya dengan algoritmanya pakai X16 katanya. Dia untuk menghindari centralized mana. Dia sama kayak Bitcoin no pre-mine bilang. Jadi koinnya tuh nggak ada yang di mine kayak kan si Cardano pre-mine. Si IOHK si Charles Hutchinson dia ngambil 3 billion. Si Ethereum pre-mine. Siapa lagi? Banyak semua hampir semua koin pre-mine. Nah, kalau yang open source murni, kayak gue bilang si Raven Coin ini open source murni benar-benar nggak ada pre-mine. Jadi si koinnya ditambang dari awal gitu. Tidak ada ICO. Jadi dia nggak perlu duit ya untuk ngembanginnya. Makanya gue bilang ini pure open source. Jadi si Raven Coin ini cryptocurrency yang di forking dengan dari Bitcoin yang beneran dengan semangat Bitcoin. Yang beneran nggak ada pre-mine, nggak ada yang punya duluan gitu kayak si Cardano, kayak si Ethereum, kayak si Polkadot misalkan nggak ada ICO, benar-benar community driven. Nah ya yang namanya decentralized dan open source tuh ya seperti ini menurut gua sih si si Raven Coin ini gitu. Nah, tapi nah ini kan nggak sembarangan nggak bikin kayak gini, mungkin orang di belakangnya itu siapa gitu. Nah si developernya itu si Bruce Fenton ini dia tuh emang aktivis Bitcoin, terus dia tuh salah satu co-foundernya Bitcoin Foundation, emang bukan siapa-siapa gitu, emang orang Bitcoin yang punya, menurut gua dia kayaknya Bitcoin maksimalis gitu. Dia nggak suka jadi proof of stake kayak gitu, mungkin dia pengen tetap pakai algoritmanya si Bitcoin gitu, tapi yang jelek-jeleknya diperbaiki gitu. Kalau dilihat di apa dilihat di LinkedIn-nya ya si Bruce Fenton ini nih emang orang blockchain banget sih nih ini nih. Jadi nggak sembarangan. Jadi ketika Raven memang menjadi project yang sangat menarik gitu dan pure open source, emang secara community leadernya juga bukan orang sembarangan sih gitu. Emang orang Bitcoin gitu. Nih dia Ya. gitu. Jadi dia saya mungkin bukan orang teknis ya, dia lebih ke ini kayak gini-gini chief investment officer, cuman secara ideologi, secara arah network yang udah Bitcoin banget lah, Bitcoin maksimalis ya. Ngumpulnya di sini nih, makanya kalau kita menganalisa projectnya, sebenarnya kan kita untung juga gitu. Dia teknologinya pakai teknologi Bitcoin, tapi menggunakan apa? Dia arahannya benar gitu. Jadi koin yang top 100 gitu. Kita nggak usah trading susah-susah. Kalau kita bisa cari project yang menarik,
ya pump gitu. Ketika bull market ya lumayan gitu. Iya. Raven Coin-nya itu tadi tuh si Bruce Fenton itu emang bukan siapa-siapa, dia tuh emang Bitcoin Foundation kayak gitu. Nah, nah ini tadi ya teknologinya mirip Bitcoin, cuman diperbaiki dan dia tetap apa soul si Bitcoinnya tetap dipertahankan kan di si Raven Coin ini. Ada satu lagi, nah use case-nya, use case-nya itu untuk tokenize aset. Jadi gini, uh, kalau mau gini tokenize aset, misalnya gini lah, lu mau bikin gedung gitu ya, gedung, gua mau gedung, terus gua ngumpulin dana dari masyarakat, nah si masyarakatnya itu beli token ini, nah ntar si gedung itu keuntungannya bisa dalam bentuk apa dividennya lewat token ini gitu. Jadi aset real world aset ditokenize sama si Raven Coin ini. Ini beda sama Bitcoin. Kalau itu. Jadi banyak misalkan saham Tesla mau ditokenize ke apa ke kripto bisa, real world aset semua emas mau dibikin tokenize gold gitu, apalagi dolar semua bisa, pokoknya yang aset-aset di real world bisa ditokenize sama si Raven Coin ini gitu. Makanya nih kayak si Bitcoin maksimalis seneng banget nih sama project ini menurut saya ya. Itu satu ya. Terus use case-nya itu setiap kita create aset, nah ini mekanismenya pakai burning nih. Misalkan kan tadi itu 21 miliar Raven, setiap ada orang mau tokenize aset, misalkan ada sih project-projectnya ya. Ntar mungkin kita bisa lihat lah. Setiap apa? Ada yang create tokenize aset, si Raven coin-nya di burn gitu. Jadi dibuang kayak si BNB tuh. Kalau si BNB kan tiap 3 bulan gitu. Ya, ya. Nah, ini mah setiap gua mau tokenize apa ya? Saham BBCA gitu. Saham Indonesia semua ditokenize di Raven Coin. Nah, gua harus ngeburn tuh setiap tokennya. Ada burnnya berapa gitu. Nah, dengan semakin berkurang kan itu dari situ berkurang kan si itunya. So, lu bayangin kan si dia di mining, kalau ini sama kayak Bitcoin kan di mining. Selain di mining, di burn lagi. Jadi si koinnya makin langka gitu. Makanya menurut gue ini sih secara tokenomiknya juga bagus sih. Yaitu gara-gara Sekarang ada berapa di pasaran? circulating supply ya. Hah? Raven Coin. Circulating supply 8 miliar. Nah, ini Masih kan jauh. circulating supply bisa berkurang kalau apa, dia diadopsi gitu, banyak yang pakai si Raven Coin-nya, dia kan harus ngeburn tuh. Selain ngeburn, dia itu proof of work harus di mining kan, dan kalau dia itu kan sebenarnya turunan si Bitcoin, di forking Bitcoin dia juga ada halvingnya. Jadi setiap atau gua halvingnya berapa lama? Halving Bitcoin kan 4 tahun. Dia makin berkurang gitu. Jadi secara tokenomik bagus dia. Peredaran itu makin langka gitu. Pertama ada halving, kedua di burning. Kalau Bitcoin kan nggak di burning gitu ya. Ya. So tokenize aset, foundernya si Bruce Fenton, ya itulah kira-kira lah menurut gua yang perlu kita ketahui, bahwa makanya menurut gua di depan koin ini kayaknya si Bitcoin, investor Bitcoin bakal senang nih yang Bitcoin maksimalis, dan emang terbukti sih dia project yang proof of work yang menarik gitu, yang Oh, ini masih baru ya? nggak baru-baru amat, dia udah lama dia di apa di Juli ini. Ini kan mungkin baru launching, roadmap beres, ngepam, sekarang bull market. Itu kan ini dia dimulai ketika bear market masalahnya. Ini ketika bear market aja dia ngepam, makanya ngepam. Menarik sih menurut gua gitu. Jadi menurut gua kesimpulannya layak invest. Gitu ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Udah cukup untuk Raven Coin? Ya nggak usah banyak-banyak lah.
Ini aja, kunci-kuncinya aja, garis besarnya aja, gitu ya. Oke. Kalau ada yang salah silahkan koreksi di komentar ya. Gue juga pengen belajar banyak lah tentang koin-koin ini. Menarik sih belajar tiap koin tuh gue pengetahuan makin tambah ya. Ketika gue belajar satu koin, oh gini, oh gini, oh gini, gini. Dan biasanya Iya. kalau buat invest itu penting banget. Ini buktinya benar kan kalau kita tahu teknologinya bagus, orang di belakangnya bagus, si Bruce Fenton bukan siapa-siapa gitu. Berhasil nih kalau yang invest kan Ya, gitu. ya. Ya, jadi teman-teman yang mau invest jangan lupa dicek lagi ya. Ya, keputusan terakhir investasi di teman-teman. Kita tidak bertanggung jawab terhadap investasi teman-teman. Oke? Ya. Ya. Oke, sekian dulu mungkin malam ini, Det. Ya. Besok kita bahas lagi koin yang selanjutnya ya. Oke, kita bahas yang Oke. kolom komentar ya. Yuk. Ya. Oke, thank you semua. Yuk.